Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati kepada para dewan juri dan juga beserta sivitas akademika yang juga saya hormati, dan tidak lupa kepada teman-teman panitia yang sangat luar biasa karena sudah mempersiapkan. Di sini kami izin untuk memperkenalkan diri bahwasanya kami dari Universitas Diponegoro yang beranggotakan pembicara pertama ada Yakiatul Sadia, pembicara kedua ada saya sendiri Fadlullah Ashraf Al-Ghifari, dan pembicara ketiga ada Jessica Vita Tarigan. Dan kami di sini berada di pihak pro atas mosi yang telah ditetapkan, yaitu ekspor benih lobster. Mungkin itu saja dan di sini kami akan memberikan argumentasi dimulai dari pembicara pertama. Mungkin itu saja, terima kasih. Dipersilakan pembicara pertama. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan kembali. Saya Yakiatul Sadia selaku pembicara pertama dari tim Universitas Diponegoro. Di sini kami selaku tim pro menegaskan sekali lagi, kami sangat menyetujui adanya mosi debat pada kali ini, yaitu mengenai ekspor benih lobster. Karena dilansir dari media online yang didapat, melalui Kementerian Edi Prabowo, yaitu selaku Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia tahun 2020, menjelaskan bahwa adanya perizinan melalui Permen KP nomor 12 tahun 2020 tentang pengolahan lobster, kepiting, dan racun di wilayah Indonesia. Aturan tersebut pun menggarisbawahi 2 poin, di mana yang pertama, adanya ekspor benih lobster ini adalah untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan budidaya lobster. Oke, jadi dari pernyataan tersebut dapat kami garis bawahi bahwa adanya 2 poin, di mana yang menjadi alasan bahwa kami sangat setuju adanya mosi debat kali ini, yaitu yang pertama, secara ekonomi. Adanya ekspor benih lobster meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya benih lobster. Dipilih dari harga benih lobster yang didapat dari beberapa sumber, yakni untuk harga benih lobster sendiri, untuk lobster air tawar yang paling murah dihargai sebesar Rp2.500 per ekor. Sedangkan untuk yang lobster yang paling mahal, yaitu berjenis bambu batok, dihargai sebesar Rp7.000 per ekor dengan ukuran 2,5 sampai 3 inci. Hal ini menjelaskan bahwa adanya usaha ekspor benih lobster ini sangatlah menguntungkan bagi masyarakat maupun negara Indonesia itu sendiri, karena jika dilihat dari sisi biologi, komoditas ekspor benih lobster ini bukanlah merupakan komoditas yang akan punah, karena dikatakan bahwa satu induk lobster yang itu dapat bertelur sampai ribuan sampai jutaan telur yang dihasilkan pada musim panas. Hal ini menjelaskan bahwa apabila satu induk lobster bertelur hingga ribuan hingga jutaan ini dapat menghasilkan keuntungan yang limpah bagi devisa negara maupun bagi masyarakat pesisir itu sendiri. Lalu dijelaskan kembali bahwa sisi biologi ini mengenai adanya ekspor benih lobster yang dilarang akibat lobster ini merupakan komoditas yang hampir punah, ini salah, karena dilansir dari beberapa sumber bahwa lobster ini sendiri merupakan komoditas yang bukan merupakan komoditas yang akan punah, karena satu lobster sendiri pun berkembang biaknya juga sangat pesat, dan lobster itu bukan merupakan komoditas yang terancam punah. Baik, mungkin sekian dari saya untuk teknis selanjutnya saya serahkan ke pembicara kedua. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada dewan juri yang terhormat dan akademika yang saya hormati. Saya Fadlullah Ashraf Al-Ghifari sebagai pembicara kedua dari pihak pro. Di sini saya akan memberikan argumentasi dan juga penguatan apa yang telah dilontarkan oleh rekan saya pembicara pertama. Dan di sini saya menegaskan bahwasanya saya sangat setuju dan juga mendukung
mosi yang telah ditetapkan, yaitu ekspor benih lobster. Bahwasanya dengan adanya ekspor benih ini benar ada dampak ekonomi yang sangat besar, terutama bagi pelaku-pelaku usaha atau pembudidaya lobster itu sendiri. Dan ini sangat-sangat membantu dibandingkan harusnya adanya ditutupnya keran ekspor benih lobster ini. Lalu ekspor ini pun tidak semata-mata hanya menjual begitu saja ke luar negeri, namun adanya pengawasan dan juga sudah ada perhitungan dalam artian adanya pengelolaan di dalamnya agar benih ini tetap dilestarikan di habitatnya di Indonesia, entah itu 10% atau bahkan 50% dari total yang ada. Terutama dalam pengawasan ekspor benih lobster ini, itu menjadikan implementasi yang penting. Contohnya pengawasan ini, pengawasan ekspor benih lobster ini akan menyadarkan pihak-pihak pemerintah bahwasanya tidak akan berani untuk korupsi, karena jika dilihat dari kasus kemarin Pak Edi, bahwasanya pengawasannya itu masih kurang, dan hal tersebut menjadi evaluasi ke depannya agar pemerintah mengawasi ekspor ini lebih ketat, dan itu sudah dimatangkan dari sekarang-sekarang. Dengan demikian, ekspor ini akan tersistematis dan juga akan bermanfaat dari segi manapun. Lalu jika kita bisa lihat bahwasanya Pak Sakti Wahyu, Menteri KKP yang menggantikan Pak Edi, itu pernah mengatakan bahwasanya ekspor benih lobster ini akan bagus dan akan sistem transfer power policy kepada daerah agar menghilangkan monopoli terhadap sistem ekspor. Salah satu contoh yaitu di NTB sebagai penghasil benih lobster terbaik di dunia. Tentu saja hal tersebut menjadikan sangat besar dan pola pada lokal masyarakat nelayannya itu sendiri akan hidup melalui transaksi ekonomi bisnis benih lobster ini. Dan di sini saya ingin memberikan informasi bahwasanya ekspor benih lobster bahkan sumber daya alam perikanan di Indonesia bukan hanya terjadi pada masa ini. Karena jika dilihat bahwasanya sebelum adanya larangan ekspor benih yang dilakukan oleh Bu Susi pada aturan yang tertuang dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan lobster dan rajungan di wilayah RI. Sebelum adanya aturan larangan tersebut, bahwasanya adanya terbit penangkapan benih lobster yang terjadi terus-menerus, dan adanya permintaan dari luar negeri pun sangat tinggi, terutama Vietnam yang Indonesia ini ekspor jutaan benih dan nilainya sangat menguntungkan bagi kita, terutama untuk masyarakat. Jika kita bisa lihat data pemasukan dari hasil ekspor benih pada tahun kemarin, 2020, yang masih dikelola oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa itu, bahwasanya ekspor perdana benih lobster yang hanya bervolume 32 kg dengan nilai $112.900 Amerika Serikat. Sejak dibukanya keran ekspor ini, berdasarkan Badan Pusat Statistik, adanya lonjakan pada bulan Agustus 2020, yaitu 94,5 miliar, dibandingkan dengan Juli 2020. Nilai ekspor pada bulan Agustus jika diakumulasikan yaitu naik 75,2%, dan kenaikan ekspor benih lobster ini tingginya permintaan. Dengan melihat data tersebut, adanya keuntungan bagi pelaku-pelaku usaha lobster yang ada di seluruh Indonesia, dan juga akan membuka pintu rezeki bagi masyarakat nelayan khususnya. Dengan begitu, sudah jelas kebijakan dan mosi ini benar-benar murni untuk Indonesia agar sejahtera. Dan di sini saya menegaskan kembali bahwasanya saya sangat setuju dan juga mendukung atas mosi yang telah ditetapkan, yaitu ekspor benih lobster. Ya, dari saya selaku pembicara kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Baik, terima kasih atas waktunya. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Jessica selaku pembicara ketiga dari tim Pro. Di sini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi di perdebatan kali ini. Di sini saya akan memaparkan beberapa alasan saya mengapa saya setuju. Yang pertama adalah Badan Dunia, International Union for Conservation of Nature, or IUCN, atau SITES mengatakan bahwa keberadaan spesies lobster di dunia bukanlah mencapai ambang kepunahan atau bukan termasuk spesies yang hampir punah. Begitu juga di Indonesia. Sehingga dapat diyakini apabila ekspor benih lobster ini dibuka kembali bukan berarti akan mengakibatkan kepunahan pada spesies itu tersebut. Nah, hal ini juga dibuktikan oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mengatakan bahwa keberadaan benih lobster di Indonesia ada sekitar 20 miliar ekor. Nah, alasan kedua yaitu adalah latar belakang dari kebijakan ini sendiri. Menteri KKP waktu itu yaitu Pak Edi Prabowo mengatakan bahwa
ekspor benih lobster ini lebih menguntungkan daripada harus dikembangbiakan di dalam negeri. Hal ini dilihat dari harga benih lobster di Vietnam sendiri itu dihargai sekitar 139.000, sedangkan di dalam negeri itu dihargai sekitar 2.500 hingga 5.000 rupiah. Nah, hal ini membuat kebijakan ini diterapkan dengan beberapa pengawasan juga, seperti tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada, dan juga devisa negara, serta kelestarian lingkungan. Nah, alasan yang ketiga adalah ditinjau dari tujuan pengeksporan ini sendiri. Nah, tujuan kegiatan ekspor ini sendiri adalah untuk membantu nelayan kecil. Dilansir dari nelayan Laman Nasional Kontan yang mengatakan bahwa sekitar 13.000 nelayan kecil memiliki mata pencarian sebagai pencari benih lobster. Nah, dengan adanya kebijakan larangan untuk mengekspor benih justru mengakibatkan pendapatan mereka itu rendah atau bahkan tidak berpendapatan. Nah, kemudian alasan keempat yaitu larangan kebijakan untuk mengekspor benih ini justru mengakibatkan maraknya penyelundupan akibat spesies dari lobster ini adalah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, sehingga saya sendiri di sini sangat setuju dengan adanya mosi ini, dan jika diterapkan, pemerintah memiliki beberapa proses yang dilaksanakan seperti uji kelayakan dan juga administrasi. Nah, tentunya proses-proses ini dilakukan dengan memperhatikan keuntungan baik dari negara dan juga masyarakat, khususnya nelayan kecil. Adapun proses-proses tersebut yaitu pendaftaran izin secara terbuka, lalu ada peninjauan berkas serta peninjauan kegiatan budidaya secara langsung. Terus yang terakhir, apabila uji kelayakan sudah terverifikasi, maka perusahaan tersebut akan mendapat izin untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, tentunya juga semua proses ini akan dilangsungkan secara terbuka, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kebijakan yang tentang ekspor benih lobster ini tentunya akan berjalan beriringan, seperti memperhatikan keuntungan dari masyarakat, negara, dan juga kelestarian lingkungan yang ada. Sekian pendapat dari saya serahkan ke pembicara selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya di sini saya selaku pembicara satu akan memberikan closing statement mengenai debat pada kali ini. Saya menjelaskan sekali lagi, kami dari tim Pro Universitas Diponegoro menegaskan sekali lagi bahwa adanya ekspor benih lobster ini banyak memberikan manfaat baik dari segi ekonomi, baik bagi masyarakat pesisir yang membudidayakan benih lobster ini maupun pendapatan devisa bagi negara Indonesia ini sendiri. Lalu seperti adanya statement mengenai dampak kepunahan dari komoditas lobster ini sendiri apabila adanya ekspor benih lobster ini, kami menegaskan sekali lagi kami tidak setuju bahwa jika ditinjau dari sisi biologi, komoditas lobster ini memiliki tingkat perkembangbiakan yang cukup baik sehingga bukan merupakan komoditas yang akan punah. Untuk itu, berdasarkan argumen yang telah kami berikan, sekali lagi kami dari Universitas Diponegoro selaku tim Pro menyetujui adanya mosi debat pada kami. Karena dari argumen yang telah kami berikan, adanya ekspor benih lobster ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat maupun negara Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke saudara Fadullah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami tim Universitas Diponegoro atas argumentasi dari mosi yang telah ditetapkan, yaitu ekspor benih lobster. Dan di sini kami dari tim Pro sangat-sangat setuju dan juga mendukung atas mosi tersebut. Sebelumnya, mohon maaf dari kami tim Universitas Diponegoro jika ada salah kata maupun ucapan. Mungkin itu saja. Wallahul ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.